Dari sisi timeline pendidikan, di mana yang bersangkutan mengaku sebagai siswa sekolah menengah atas di Singapura, kemudian melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi di Australia, dan kemudian meneruskan di salah satu perguruan tinggi di Singapura. Dan itu ternyata tidak benar, karena banyak bukti yang kami temukan bahwa yang bersangkutan ternyata melanjutkan dari SMP-nya, melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura, tapi di Surakarta sendiri. Bahwa dengan begitu perbuatan tercela sulit dibantah. Tarik ke dalam lagi persyaratan untuk menjadi wapres tidak dipenuhi. Manusia yang namanya Gibran ini yang sekarang menduduk sebagai wakil presiden. Lihat dia mulai dari dia kampanye sampai 6 bulan dia menjabat. Apa ada yang kita bisa lihat dia itu bisa jadi pemimpin terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang hampir 300 juta orang isinya. Presiden yang saat ini kelihatannya masih ragu untuk menegakkan hukum. Masih ada di bawah bayang-bayang Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa, saudara perjuangan sebangsa dan setanah air. Siang hari ini saya membersamai beberapa tokoh yang sudah tidak asing, tetapi tentu yang saudara atau bapak-bapak cari adalah dua di samping saya ini, ya. Mas Rizal Fadilah dan dokter yang luar biasa, Dr. Tifa. Ya. Kita ketahui bahwa dunia akademisi atau dunia katakanlah saintifik itu sedang terancam di Indonesia itu bangkrut atau absurd. Ya. Bagaimana mungkin sesuatu yang orang ketahui semua, seseorang mempunyai ijazah itu, proses-prosesnya sangat jelas dan itu merupakan syarat yang apabila ada suatu ijazah tanpa skripsi, ya, yang meyakinkan dan tanpa diketahui di mana dia ber-KKN dan sebagainya, sudah pasti maka ijazah itu tanda petik dipertanyakannya. Kalaupun ada, siapa yang mengadakan? Itu yang bisa membangkitkan dunia pendidikan kita akan bangkit lagi, ya, tidak akan terpuruk dengan kejahatan-kejahatan seperti ini. Bersabar, insya Allah. Para pejuang-pejuang seperti Rismon, ya, seperti Mas Suryo, ada Bu Tifa dan lain sebagainya. Insya Allah, Allah akan melindungi, rakyat akan melindungi. Saya kira ini yang kita harapkan ke depan. Tapi sebelumnya Pak Marwan saya minta mengelaborasi juga dengan bagaimana keadaannya. Ada Pak Narko di sini tentang ada forum purnawirawan TNI yang ujuk-ujuk kita sekarang memperhatikan ada 8 poin yang menjadi ngetop, yaitu poin 8 itu, ya, dan berkaitan dengan apa yang tentu akan menjadi objek penelitian oleh para tokoh-tokoh kita. Mungkin Pak Narko dulu ya, Pak Narko bercerita sedikit tentang forum atau Mas Rizal dulu. Pak Narko dulu ya. Kita masih aktif. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Saya diberi kehormatan untuk berbicara berkaitan dengan adanya pernyataan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI pada tanggal 17 April yang lalu, yang kita ada bacakan 8 pernyataan, tapi kelihatannya yang menjadi topik perhatian adalah poin yang ke-8, yaitu permintaan untuk memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden karena keputusan MK dianggap atau kita tahu melanggar undang-undang pemilu dan masalah kekuasaan kehakiman.
Jadi kita juga punya lawyer udah mempelajari hal itu. Pada kesempatan ini mungkin saya ulang lagi bahwa 8 poin pernyataan itu tidak muncul ujuk-ujuk begitu saja dari bendaknya para purnawirawan. Karena para purnawirawan ini juga rakyat yang bergaul dengan masyarakat umum, mendengarkan kegalauan, kegelisahan, dan kekhawatiran terhadap negara ini. Nah, karena itulah kemudian dihimpun, kita analisis dengan para pakar politik dan hukum, kita sampaikanlah 8 poin itu. Yang sebenarnya 8 poin itu mau kita sampaikan secara tertutup kepada Presiden, tapi kayak yang tidak ada respon dari Presiden Prabowo. Ya kita sampaikanlah 8 poin pernyataan itu pada forum yang terbuka pada tanggal 17 April kemarin. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti poin-poinnya kita akan bahas. Apalagi masalah poin ke-8 tadi yang menjadi pusat perhatian atau titik perhatian rakyat secara umum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan beralih kepada Dr. Tifa. Ya. Beliau ini jangan dianggap bahwa seorang medis, seorang ahli, seorang dokter hanya mengerti wilayah masalah itu. Beliau ini perlu diketahui sedang menjadi kandidat doktor atau sedang menyelesaikan program doktor ya, di bidang politik di Bandung ya, di Unisba ya, Unpad, maaf Universitas Pajajaran. Maka tadi seperti kita dengar Pak Narko memberikan alasan bahwa poin 8 yang tentu menjadi ramai sekarang ini berkaitan tadi disampaikan juga dengan masalah ada alasan konstitusi yaitu MK, dan yang penting lagi tentu membahas masalah Gibran yang tentu dibahas juga tentang salah satunya juga masalah ijazah. Saya berharap Bu Tifa bisa memberikan keterangan yang singkat padat masalah tentu ijazah Jokowi dan ijazah Gibran tentunya yang menjadi kekhawatiran bangsa Indonesia sekarang ini belum selesai, dan apalagi menyambut beliau ini berkedudukan menjadi wakil presiden yang bisa berbahaya karena Prabowo apabila ada halangan kemudian digantikan oleh presiden seperti itu, ini yang mungkin menjadi gempar. Silakan Bu Tifa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi persoalan Gibran yang saat ini sedang diberikan sebuah catatan yang sangat keras dari para purnawirawan TNI, sebetulnya sejak tahun 2023 pun sudah baik saya secara pribadi maupun bersama-sama juga dengan kelompok kami yang kami sebut sebagai Barakemang itu sudah menyampaikan tentang kekhawatiran kami apabila Gibran ini menjadi wakil presiden. Ada 3 hal yang saat ini saya sampaikan. Pertama adalah soal kapasitas, kemudian yang kedua adalah soal moralitas, kemudian yang ketiga adalah soal integritas. Ya. Kapasitas ini tentu saja harus tercermin karena ini adalah seorang pemimpin, calon pemimpin waktu itu ya tahun 2023. Kapasitas yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan tentu saja adalah dari latar belakang pendidikan, yang mana sejauh yang sudah saya lakukan penelitian, bahkan pun juga saya observasi langsung di lapangan, terdapat banyak sekali hal-hal yang ternyata tidak berkesesuaian dengan apa yang bersangkutan sendiri sampaikan, baik di wilayah publik maupun di wilayah administratif. Ketika yang bersangkutan mencalonkan diri dan kemudian terpilih menjadi wali kota Surakarta dan kemudian maju menjadi wakil presiden, ya. Ketidaksinkronan itu sudah pula kami sampaikan di berbagai forum formal, termasuk kami juga sudah beraudiensi waktu itu dengan DPD, ya. Kami sampaikan bahwa ada catatan-catatan yang kemudian juga sudah pula dilakukan, katakanlah rasionalisasi dari yang bersangkutan. Dan pada saat itu kami juga sudah sampaikan bahwa ada
ketidaksesuaian ya. Saya menghindari pemalsuan ya, tidak sesuaian, ketidaksinkronan dari sisi timeline pendidikan, di mana yang bersangkutan mengaku sebagai siswa sekolah menengah atas di Singapura, kemudian melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi di Australia, dan kemudian meneruskan di salah satu perguruan tinggi di Singapura. Dan itu ternyata tidak benar karena banyak bukti yang kami temukan bahwa yang bersangkutan ternyata melanjutkan dari SMP-nya, melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura tapi di Surakarta sendiri. Jadi beliau yang bersangkutan menempuh pendidikan SMA di SMA Santo Yosef Solo selama 2 tahun dan kemudian meneruskan atau pindah sekolah di SMK Kristen Solo juga. Dan disitulah kemudian terjadi missing link ya, missing data, karena sampai dengan hari ini kita tidak pernah tahu apakah dari kedua sekolah menengah atas itu yang bersangkutan mendapatkan ijazah. Karena ketika maju menjadi calon wali kota maupun maju menjadi calon wakil presiden, yang bersangkutan tidak menggunakan ijazah SMA dari manapun, tapi menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu mengambil kursus di Australia, yaitu di InSearch UTS. Padahal InSearch UTS itu sama sekali bukan sekolah, sama sekali bukan lembaga yang bisa disetarakan dengan SMA. Tapi surat keterangan itu menyebutkan bahwa yang bersangkutan mendapatkan penyetaraan kelas 12 di InSearch tersebut yang setara dengan SMK. Jadi ini kan juga perlu dilakukan sebuah investigasi administratif. Apakah benar bahwa UTS InSearch itu katakanlah relevan disetarakan dengan SMA kelas 12? Dan apakah memang ada bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar mengikuti kursus tersebut? Ya, ternyata InSearch UTS tersebut sudah tidak beroperasi kembali, sudah ditutup oleh Sydney University, sudah tidak ada lagi sehingga tidak bisa dilacak sama sekali. Kemudian berikutnya, artinya kalau dari Dirjen Pendidikan Menengah itu berani mengeluarkan surat keterangan yang waktu itu dikeluarkan tahun 2019. Artinya itu kan memang dipersiapkan untuk maju calon wali kota dan maju cawapres. Berarti ada yang perlu kami minta untuk melakukan investigasi ya. Apakah memang ada sebuah katakanlah dokumen tertentu dari UTS InSearch yang memang kemudian bisa diverifikasi bahwa dokumen dari InSearch itu memang bisa dianggap setara dengan SMK kelas 12. Apakah itu hanya sekedar narasi saja dari yang bersangkutan, sekedar sebuah pengakuan verbal saja, sama sekali tidak ada dokumen, karena sampai dengan hari ini pun kita juga tidak mendapatkan dokumen tersebut. Berikutnya, yang bersangkutan mengaku menjadi mahasiswa MDIS, itu adalah sebuah lembaga di Singapura yang bekerja sama dengan universitas-universitas di luar negeri yang mengeluarkan ijazah. Jadi dia yang bersangkutan mendapatkan ijazah dari University of Bradford, UK. Tapi yang bersangkutan untuk diketahui tidak pernah sama sekali mengikuti perkuliahan di University Bradford. Karena sepanjang data-data yang ada di media, yang bersangkutan terlihat berfoto pada saat wisuda, itu di mana di dalam foto tersebut tertulis MDIS, ya, adalah sebuah lembaga yang berkedudukan di Singapura. Nah, dan itulah yang kemudian diaku sebagai tingkat kesarjanaannya yang bersangkutan, ya kan? Nah, masalahnya kan menjadi sebuah hal yang harus betul-betul diinvestigasi, karena di dalam undang-undang pemilihan umum, syarat bagi calon presiden dan wakil presiden itu adalah memiliki ijazah
dan atau setara dengan SMA minimal. Nah, ini yang pasti tidak dimiliki oleh yang bersangkutan. Jadi yang dipakai sebagai syarat untuk maju Wapres kan ijazah SMA, ya, ijazah SMA, bukan ijazah sarjana. Nah, ini perlu kita pertanyakan lagi, apakah yang bersangkutan memiliki ijazah SMA? Dan apakah surat keterangan dari Dirjen Pendidikan Menengah itu layak dianggap mewakili ijazah SMA yang tidak dimiliki oleh yang bersangkutan? Jadi ini mungkin menjadi penambah keterangan dari apa yang dituntutkan oleh para purnawirawan TNI, menambah bobot dari itu. Ini dari sisi kapasitas. Kemudian dari sisi moralitas yang juga kami soroti adalah bahwa ada satu akun di Kaskus yang bernama akun Fufu Fafa yang oleh pakar telematika sudah dilakukan investigasi oleh Dr. Roy Suryo bahwa akun Fufu Fafa yang ada di Kaskus itu 99% milik dari Gibran Rakabuming, di mana kita tahu semua dalam waktu sekitar 1 tahun lebih ini seluruh Indonesia gempar akibat dari akun Fufu Fafa tersebut, ya, menyampaikan banyak hal yang sangat amoral, ya, untuk dialamatkan pada beberapa orang, terutama pada Presiden Prabowo Subianto dan keluarganya. Dan dalam beberapa kali kesempatan saya pun sudah sampaikan bahwa ini tidak cuma soal moralitas, tapi ini adalah indikasi bahwa yang bersangkutan menderita gangguan psikopatologis. Ya, yang tentu saja kalau dari sisi integritas kita bicara, ya ini sangat berbahaya apabila kita punya pemimpin, apalagi seperti yang disampaikan oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso, kalau sampai tentu saja kita tidak berharap bahwa terjadi apa-apa pada Presiden Prabowo Subianto. Namun mengingat bahwa beliau ini usianya juga sudah lanjut, ya, sudah 73 tahun dengan riwayat penyakit yang juga cukup berisiko, maka tentu saja wajar sekali kalau kita semua itu merasa sangat khawatir apabila Presiden Prabowo Subianto dalam masa presidennya selama 5 tahun sampai 2029 ternyata kemudian mengalami halangan karena sakit, bahkan berhalangan tetap. Nah, itu seperti yang disampaikan oleh Pak Sutioso, itu tentu saja kita sangat khawatir kalau kemudian ternyata Presiden Prabowo digantikan oleh orang yang kapasitasnya masih perlu kita pertanyakan, moralitasnya sudah terbukti melalui akun Fufu Fafa, dan integritasnya sebagai pemimpin sangat tidak memenuhi syarat. Ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir yang saya sampaikan adalah terkait dengan apa yang saya dengan di sini adalah senior saya, Bapak Rizal Fadilah, sarjana hukum, di mana kami mendapatkan sebuah tuntutan atau pelaporan, ya, bahwa kami dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik dari seseorang, yaitu mantan presiden, ya. Ini kita akan hadapi karena kami berdua adalah orang yang memang melakukan pengkajian itu benar-benar berdasarkan dari ilmu yang sama-sama kami miliki. Kalau dari sisi saya, pertama kali saya menyampaikan pada media, kecurigaan saya atau pertanyaan saya, ya lebih tepatnya adalah pertanyaan saya, mempertanyakan dari sisi anatomi dari yang bersangkutan, yang kemudian saya cocokkan, saya lakukan penelitian berdasarkan foto-foto dari ijazah yang beredar di media. Jadi ijazah yang beredar di media yang diklaim bahwa itu adalah ijazah dari mantan presiden, dengan ada foto yang anatomi maupun morfologinya perlu dipertanyakan apakah betul foto yang ada di dalam ijazah itu adalah foto dari mantan presiden. Dan yang berikutnya adalah foto-foto yang banyak sekali beredar di media yang sebagian memperlihatkan foto-foto aktivitas pada masa mahasiswa, juga foto-foto pada masa muda yang kami lihat ternyata tidak berkesesuaian dari aspek ilmu kami, yaitu ilmu kedokteran, terutama ilmu anatomi. Dan ini yang kemudian kami nyatakan pada beberapa forum, dan barangkali mungkin itulah yang kemudian dinyatakan sebagai fitnah. Dan kami pun juga sudah melakukan verifikasi langsung kepada lembaga yang kami harapkan akan bisa memberikan apakah itu tambahan pengetahuan bagi kami ataupun verifikasi.
apakah yang bersangkutan itu benar-benar memang seorang sarjana yang lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau tidak. Tetapi pada saat kami hadir untuk melakukan verifikasi, ternyata kami tidak mendapatkan dokumen yang sesuai dengan yang kami harapkan. Nah, jadi artinya kalau kami melakukan fitnah sama sekali tidak benar. Yang kami lakukan sebagai ilmuwan, sebagai peneliti, sebagai akademisi adalah kami mempertanyakan informasi-informasi maupun data-data yang beredar di media. Dan naluri seorang ilmuwan, naluri seorang peneliti itu selalu mempertanyakan hal-hal yang tidak sinkron. Kami secara naluri, secara nature itu memiliki curiosity tersendiri terhadap hal-hal yang tidak berkesesuaian, dan kami punya kewajiban bukan sekedar hak untuk menyampaikan kepada khalayak. Karena dengan cara penyampaian itu maka kita insya Allah akan bisa mendapatkan kebenaran yang sejati, yang bisa disusun, bisa dikompilasi dari pendapat maupun penelitian berbagai pihak. Nah, alhamdulillah kami saat ini punya rekan yang sangat capable, yaitu 2 orang doktor ahli digital forensik dan ahli telematika, yaitu Dr. Roy Suryo yang memang sudah lama juga melakukan investigasi terhadap pertanyaan apakah betul tentang ijazah dan skripsi yang bersangkutan. Kemudian juga kawan baru kami, sahabat baru kami, seorang pakar digital forensik kelas internasional, yaitu Dr. Rismon Hasiholan Sianipar. Dan dengan itu maka kami semakin confirm untuk bisa melanjutkan penelitian kami sampai pertanyaan kami bisa terjawab. Apakah memang ijazah yang beredar di media itu betul-betul adalah ijazah atau fotokopi atau ijazah salinan dari ijazah asli? Maka yang diperlukan adalah kami membutuhkan untuk diberikan kesempatan melihat secara langsung ijazah asli yang seharusnya dimiliki oleh seorang sarjana. Dan itulah yang sebetulnya sangat kami harapkan. Maka pada tanggal 16 April 2025, sebagian dari teman-teman TPUA itu menghadap langsung, yang dimana kami harapkan pada waktu itu mereka menjadi eyewitness, menjadi saksi bahwa memang betul ijazah asli dimiliki oleh yang bersangkutan. Ternyata pada waktu itu pun juga tidak ada hasil sesuai dengan harapan kami. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan. Mari kita bersama-sama, kita tegakkan kebenaran. Kebenaran apapun. Kalau memang yang bersangkutan memang betul-betul punya ijazah, ya alhamdulillah, artinya selesai sampai di sini. Tapi kalau yang bersangkutan ternyata tidak punya ijazah, maka mari kita cari solusinya sama-sama. Bagaimana kita memiliki seorang pemimpin selama 10 tahun, ternyata secara administratif tidak memenuhi dari syarat yang seharusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Apa yang disampaikan Bu Dr. Tifa, kami harap hadirin khalayak kita acungkan jempol, tepuk tangan, walaupun beliau tidak menghendaki itu ya. Tetapi ini yang tadi saya katakan bahwa mengapa dunia scientific katakanlah itu menjadi absurd, menjadi tidak jelas ya. Apa yang disampaikan para pejuang, para ilmuwan tadi yang disebutkan ada Resmana Hasigolan, Sianipar dan Dr. Rorsolo dan sebagainya. Apabila dunia saintifik seperti itu diancam, dibidik seperti ini ya, maka saya khawatir para dosen, para guru besar takut menyampaikan sesuatu kebenaran, nanti akan diancam menjadi menyebarkan suatu kebencian soal itu. Ini yang harus menjadi resah kita. Tetapi melihat penjelasan dari Bu Tifa tadi, saya menjadi bangga gitu ya. Masih ada harapannya kita bisa memperbaiki negeri ini. Tadi seperti disampaikan bisa menjelaskan tentang Gibran, juga masuk kepada Bapak Jokowi. Ini kan yang ada video dikatakan ruwet ya. Bagaimana seorang yang tidak clear menyelesaikan SMA saja di Solo, sampai beberapa pindah ke beberapa universitas dan pindah ke Singapura, menyelesaikan apa tidak jelas. Tapi yang jelas orang mengatakan bahwa di UTS
insert ya di Australia itu biasa banyak dilakukan oleh negara-negara lain atau universitas lain. Apabila orang mau masuk ke program universitas memang harus mengikuti penyesuaian. Kalau di Jepang misalnya harus menyesuaikan bahasa dulu bisa sampai 1 semester, 2 semester. Apabila dianggap sudah bisa menyesuaikan, dia baru masuk. Ini diperkirakan dia belum masuk kepada program di UTS itu. Nanti mungkin bisa dibantu dijelaskan. Tetapi inilah mengapa kita jadi mengerti ya. Forum Purnawirawan itu memasukkan poin 8 itu jangan sampai terulang ya, root lagi. Apakah kita melihat root mana bapaknya sama anaknya? Baik, saya persilakan Mas Rizal dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi hukum sebenarnya yang kita kejar adalah kepastian hukum untuk sampai kepada sanksi hukum bagi yang melakukan pelanggaran hukum. Gitu. Maka dengan dasar upaya itu maka dilakukanlah riset tadi. Jadi nanti hukum itu mengawal hasil riset saintifik yang selama ini dilakukan oleh teman-teman kita itu berkaitan dengan sampai kalau hukum bahasanya dugaan sangat kuat palsu gitu. Kalau hukum begitu gitu. Nah, saya buat tulisan judulnya Bapak Anak Presiden dan Wakil Presiden Palsu gitu ya. Sebetulnya itu adalah untuk memberi konklusi gitu ya. Konklusi atas asumsi gitu ya, yang sementara ini sudah kita semua kaji gitu ya, bahwa tanggal 15 kita bersama ya, waktu itu Dr. Rismon, Dr. Roy, Dr. Tifa juga dengan TPUA ke UGM 15 April 16 April ke Solo kan bertemu dengan Pak Joko Widodo. 17 April itu adalah forum Purnawirawan, itu yang juga kita laporkan hasil dari 15-16 UGM dan Solo di forum Purnawirawan itu. Jadi kelihatannya nyambung juga gitu ya. Yang pada pertemuan di 15 April di UGM itu sampai pada mungkin konklusi lah bahwa skripsinya Pak Joko Widodo itu palsu gitu. Kenapa? Karena tidak ada lagi gitu kan yang lain selain skripsi itu yang ditunjukkan kepada Dr. Tifa, Dr. Roy, dan Dr. Rismon yang selama ini sudah dikaji habis, dibongkar habis oleh Dr. Rismon dan Dr. Roy Suryo gitu, berkaitan dengan phone face gitu kan, Windows DOS itu, kemudian juga sudah ada muncul perbandingan tanda tangan pembimbing utama dengan Profesor Ahmad Sumitro yang anaknya sendiri yang mengirimkan gitu kan dokumen itu, sehingga kepalsuannya semakin terindikasi gitu ya. Belum lagi juga soal penguji, soal Kasmujo, soal macam-macam lah. Pokoknya dari situ sebetulnya fokusnya bisa dari itu mulainya. Kalau sekarang dia tunjukkan berbagai variasi ijazah, tapi kalau skripsi tidak bisa gitu. Hasil temuan di UGM skripsi hanya itu, dan sudah dibongkar habis bahwa jika itu skripsinya maka itu palsu gitu. Oleh karena itu pasti bisa derivasi itu ijazah itu gitu kan, turunan dari skripsi. Nggak mungkin ada ijazah kalau tidak ada skripsi kan gitulah. Tanpa melihat skripsi pun sebenarnya sudah habis itu gitu kan. Jadi itu 15 gitu kan. Yang 16 ya kita nguji ya, sebatas yang bisa kita lakukan soal ijazah yang diperlihatkan ke 11 media. Saya kira itu temuan jadinya gitu ya, terutama ketika dikaitkan dengan foto gitu, bahwa foto yang ada di ijazah yang ditunjukkan kepada para wartawan itu atau awak media itu adalah foto yang berkacamata
yang katanya wartawan tanya jawabannya kacamatanya pecah. Sampai sekarang tidak pakai lagi karena minusnya kecil dan tidak mampu beli. Ya, saya kira ironi ya sebetulnya jawaban seperti itu. Tapi itu menjadi dasar buat proses yang kita lakukan ke sana. Dengan begitu ijazah yang dimaksud yang sama saja dengan yang beredar atau yang sudah ditunjukkan oleh kader PSI yang sudah juga dibongkar habis gitu kan oleh pakar kita gitu, bahwa soal foto tadi yang disinggung juga oleh Dokter Tifa gitu ya, bahwa dari pendekatan ELA ya, error level analysis, atau juga dari RGB ya, red green blue ya, soal capnya, pokoknya kalau itu memang ijazahnya ya itu palsu gitu. Jadi itu pertemuan lah yang kemudian masuklah kita ke forum Purnawirawan soal Gibran itu, yang Gibran juga ternyata ya like father like son gitu ya, sama saja bapak dan anak. Bahwa soal ijazahnya tadi sudah diangkat-angkat oleh Dokter Tifa soal ijazah, belum lagi nanti soal kapasitas, integritas dan sebagainya. Kalau dari segi hukum catatannya adalah Gibran itu cacat hukum, itu cacat hukumnya diurai, cacat konstitusi itu atas putusan Mahkamah Konstitusi 90 gitu kan, yang oleh Mahkamah Kehormat MK-MK-nya dinyatakan gitu kan bahwa pamannya diturunkan jabatan kan gitu, artinya kena sanksi gitu kan, bahwa itu salah, cacat konstitusi. Yang kedua cacat demokrasi, karena ketika mendaftarkan ke KPU ya PKPU-nya belum diubah itu, sehingga sebetulnya tidak boleh diterima oleh KPU karena PKPU-nya belum diubah gitu, maka jadi cacat demokrasi karena KPU itu adalah elemen demokrasi. Yang ketiga, dia cacat hak asasi karena High Commission of Human Rights gitu kan, itu sudah memutuskan bahwa Indonesia termasuk pelanggar HAM itu, dan sorotan pelanggaran HAM-nya adalah karena Jokowi cawe-cawe dalam proses politik Pilpres dan Gibran lolos. Begitu. Itu kesimpulan pelanggaran HAM Indonesia. Ada aspek Gibrannya. Kan gitu. Kita sebutlah cacat hak asasi. Dan yang keempat juga cacat religi atau morality gitu. Dari segi tadi fufu papa gitu ya. Maksudnya konklusinya kan, konklusi lagi nih, bahwa dengan begitu perbuatan tercela sulit dibantah. Tarik ke dalam lagi persyaratan untuk menjadi wapres tidak dipenuhi. Gitu. Oleh karenanya dengan aspek persyaratan dan perbuatan tercela, pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 bisa diberlakukan. Gitu. Jadi nyambung dengan pernyataan para purnawirawan, harus dimakzulkan. Karena cacat-cacat tadi sampai kepada terpenuhinya pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 gitu. Jadi sudahlah gitu kan, bahwa Jokowi ini harus segera ditangkap dan diadili. Itu tangkap, adili. Dari situlah nanti akan bisa kita dapatkan sesuatu yang menjadi sumber dari kerusakan bangsa dan negara. Itu. Dan yang kedua, Gibran makzulkan. Itu jadi satu paket itu, bapak dan anak itu. Gitu kan. Jadi tangkap, adili Jokowi, Gibran makzulkan, tapi juga peluangnya ada. Gibran tangkap dan adili juga, gitu. Tapi nantilah, itu satu-satu, gitu kan. Kita ikuti dulu Purnawirawan lah, gitu ya. Bahwa makzulkan dulu, ganti dulu Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan begitu kita mulai membuat rumusan alif ba ta perbaikan negara, gitu ya. Kalau tidak dari situ kita tidak bisa melakukan perbaikan apa-apa. Dan Presiden Prabowo tidak punya harapan kalau tidak mendukung proses yang kita sebut alif ba ta perbaikan ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Om Lim. Ya, baik. Terima kasih sekali pada Bapak Rizal ya. Tadi
luar biasa dari Dr. Tifa dan Mas Rizal. Saya berharap nanti lebih merincikan hal-hal yang penting ya. Saudara melihat ini bukan dalam rangka menjelek-jelekkan, tetapi menjelaskan bagaimana jeleknya ya. Kedua anak-anak ini ya. Kalau memaparkan itu kan ini kan ada unsur saintifiknya gitu. Sehingga orang bisa paham apa yang dilakukan oleh forum purnawirawan itu melakukan menelurkan tentang poin-poin 8 poin itu, dan yang paling keren adalah 8 poin ke-8 itu tidak sembarangan. Saya kira sejalan dengan apa yang mungkin bukan saja analisa dari para purnawirawan, tapi juga mengetahui apa yang disampaikan beliau-beliau ini ya. Saya kira mungkin Pak Narko mungkin Pak Marwan dulu, Pak Marwan dulu. Iya. Ya, terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita sekarang ini memang berada dalam gonjang-ganjing ijazah palsu. Tapi dari sini juga relevan untuk bicara tentang pemakzulan Gibran. Jadi karena itu saya setuju ini menjadi satu paket yang harus kita perjuangkan, bahwa negara ini negara hukum seperti disinggung oleh Pak Rizal tadi. Maka kalau bicara ijazah palsu, sebetulnya kalau proses hukum itu dijalankan dengan benar, maka gonjang-ganjing itu tidak akan sampai seperti sekarang. Apalagi Jokowi kan sudah bicara 2 hari yang lalu, dikatakan bahwa saya pikir sudah selesai. Dulu memang saya tidak mau gugat karena saya sedang menjabat, tapi sekarang saya mau menggugat ini katanya. Nah, padahal yang dulu itu hukum tidak tegak karena pendekatannya itu politik, sehingga 2 kali ada gugatan tentang ijazah palsu, yaitu tahun 2022, kemudian berlanjut ke 2023. Itu kalau memang hukum itu tegak, prosesnya berjalan dengan benar, maka akan sangat mudah sebetulnya. Jadi kalau Pak Jokowi bilang ini masalah kecil aja kok ini gitu ya, tapi itu tidak bisa tuntas karena hukumnya tidak tegak. Karena apa? Karena aspek politik kekuasaan itu lebih dominan. Kalau memang jantan dan benar, Jokowi itu pasti membiarkan misalnya peradilan yang ada di Solo dan di Jakarta itu bisa memaksa misalnya Jokowi datang untuk menunjukkan ijazahnya yang benar. Tapi itu tidak sampai terjadi. Yang terjadi adalah bahwa pengadilan itu mengatakan ini bukan ranahnya, sehingga proses tidak berlanjut. Nah, sekarang nantang untuk salah satu yang kita dengar itu dari kuasa hukumnya, dari Hasibuan ya, mengatakan bahwa nanti itu akan dibuka ijazahnya. Nah, saya kira ini bagus, sudah ditantang seperti itu, karena yang sebelumnya itu tidak terjadi akibat dari pendekatan kekuasaan politik. Nah, sekarang ini kita menunggu sebetulnya kalau memang Jokowi itu ijazahnya benar, kesempatan untuk mengakhiri gonjang-ganjing sekaligus untuk menunjukkan bahwa Jokowi itu benar, itu adalah nanti yang diadukan ke Polda Metro itu ya, bahwa dia datang membawa salah satunya itu ijazah dari UGM-nya. Cuma ditunjukkan saja kepada diakui di dalam ya, tapi tidak di waktu di UGM juga sebetulnya nunjukin tapi tidak boleh difoto misalnya. Nah, tapi yang sah untuk menyatakan bahwa ini palsu atau tidak itu kita harapkan adalah pengadilan. Maka karena itu kita berharap pengadilan yang nanti akan memproses pengaduan terhadap 5 teman kita itu, salah satunya adalah untuk adanya pembuktian bahwa ijazah Jokowi itu tidak palsu, alias itu memang asli. Dan itu kita harapkan akan terjadi sepanjang
penegakan hukum itu benar-benar terjadi. Maka hakim-hakimnya ini kita harap untuk berani, tidak seperti dulu. Kalau dulu memang yang berkuasa itu Jokowi, mungkin hakimnya takut. Nah sekarang yang berkuasa ini Prabowo. Kita tunggu apakah memang Prabowo ini yang katanya mau ngejar koruptor sampai ke Antartika, ya, ini masalah gonjang-ganjing ini juga bisa diakhiri ya untuk kepentingan publik dan negara, ya, supaya ini bisa tuntas. Tapi sekaligus juga kalau ini tidak tuntas, maka kita menggugah terutama misalnya dari guru-guru besar, dari kampus, apalagi yang namanya UGM, UI, atau ITB dan sebagainya, UNER, ITS dan sebagainya, itu kita harap untuk bersuara sama seperti waktu adanya pernyataan sikap yang waktu itu saya hitung beritanya itu ya, berita itu mengatakan sampai 300 kampus itu memprotes Gibran. Protes terhadap apa? Bahwa ini tidak sah sebetulnya. Tadi Pak Rijal sudah menyinggung sebetulnya putusan 90 bahwa ketua MK itu dianggap bersalah. Tapi kenapa kalau memang bersalah itu putusannya dipakai juga? Ini kan bermasalah. Kenapa bisa dipakai? Ya tadi karena pendekatan kekuasaan, politik kekuasaan, bukan pendekatan hukum. Nah sekarang kita mungkin kalau Pak Prabowo itu mau menegakkan hukum sesuai dengan amanat konstitusi, maka inilah waktunya untuk membuktikan dia tidak omon-omon. Ya, dia memang benar-benar ingin negara ini bermartabat, presidennya itu memang orang yang bersih, atau sekaligus kalau memang bermasalah, bahkan sampai ke anaknya pun itu harus segera dimakzulkan. Saya kira itu yang paling penting yang kita tuntut, karena itu kembali tadi kepada guru-guru besar kampus-kampus, mari bersuara dimanapun itu, karena gerakan moral. Saya harap ini menjadi harapan kita untuk mendukung presiden yang saat ini kelihatannya masih ragu untuk menegakkan hukum, masih ada di bawah bayang-bayang Joko Widodo, ya. Tapi sepanjang rakyat termasuk purnawirawan sudah menyatakan sikap, sudah waktunya Pak Prabowo itu juga untuk berani bersikap bahwa ini memang ada masalah nih di ijazahnya Jokowi dan di ijazahnya Gibran. Dan itu akan sangat gampang seandainya proses hukumnya itu terjadi dengan benar, ya, netral, objektif, tanpa ada intervensi, terutama dari oligarki. Dan salah satu yang memimpin oligarki itu adalah Joko Widodo yang sekarang itu mentang-mentang. Saya kira udah selesai, ya kan? Ini kok masih ada, makanya saya datang katanya. Oke, Anda datang, tapi nanti Anda harus berani kesatria datang untuk menunjukkan ke pengadilan bahwa ijazah Anda itu memang benar-benar asli. Saya kira itu yang sangat penting, dan saya menghimbau kita semua, terutama marilah mulai dari kampus-kampus, dari guru-guru besar, termasuk dari UGM. Kalau ada bekas rektor UGM itu bermasalah, ada konspirasi, misalnya orang sebut-sebut itu nama Luhut misalnya, nama Pratikno, nama sekian jenderal, ya, bekerja sama dengan asing untuk merekayasa supaya Joko Widodo itu jadi presiden misalnya. Nah ini sudah waktunya nih untuk diakhiri. Negara ini negara terhormat, sehingga yang memilih pemimpinnya itu adalah rakyat, bukan dari luar, dari konspirasi dan disodorkan untuk kita terima, dan itu syarat dengan kejahatan. Kejahatan moral, kejahatan konstitusi, kejahatan misalnya demokrasi, kejahatan terhadap peraturan dan sebagainya. Ini saya kira sesuatu yang harus segera diakhiri, dan salah satu yang sangat kita harapkan adalah bagaimana Prabowo itu bersikap dengan objektif, dengan benar, dan memperhatikan aspirasi dari rakyat yang sekarang sudah cukup panjang bersuara, termasuk kita dari petisi 100 mungkin sejak 2003 itu sudah menyuarakan bahwa ini pemimpin ini sebenarnya bermasalah, ya, perlu segera dimakzulkan. Tapi karena tadi pendekatan kekuasaan, bekerja sama dengan oligarki, maka dia tetap bertahan. Bahkan sekarang pun dia orang sebut sebagai Jokowi 3 periode. Kenapa? Karena presiden yang terpilih itu kita banyak menganggap itu hanya proksi.
Nah, masa sih Pak Prabowo masih mau diperlakukan seperti itu sebagai proksi? Saya kira tidak begitulah. Apalagi mantan jenderal ya. Jenderal tidak begitu. Jenderal akan bersatu dengan rakyat. Karena itu mari kita tunggu Pak Prabowo untuk bersikap dan jangan halangi terjadinya proses pengadilan, proses hukum yang benar di kasus ijazah palsunya Jokowi ini. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, sebelum ke Pak Narko ya, nanti saya akan kejar dari Pak Marwan ya, karena pernyataan tadi cukup tajam sekali ya. Sejak Oktober, yang pada saat orang mengenal kasus Oktober Prabowo dipaksakan sekian menterinya Jokowi, orang concern bahwa sekarang ini perhatian Jokowi itu hanya melihat apakah Prabowo terlihat sedang proses masih melindungi dia atau tidak. Kalau dia merasa tidak terlindungi, maka Prabowo siap-siap saja ya. Apa yang akan dilakukan ya, oleh Presiden yang ke-7 ini. Karena semua, kalaupun termasuk ijazah ya, tidak melindungi Pak Prabowo dan kemudian membiarkan proses ini akan menjadi tidak terbela, dia mungkin akan melakukan suatu tindakan yang sangat merugikan bagi kita. Saya kira itu nanti. Tetapi tadi sudah lengkap orang menyinggung tentang pertemuan purnawirawan itu yang masalah Gibran. Saya bilang Pak Narko mungkin akan menjelaskan ya, karena orang makin mencurigai ini apa yang terjadi terhadap Pak Sutrisno ikut dalam itu, terus diserang terus ini ya, sampai orang mengkaitkan apakah kemudian penggantian Kunto juga berkaitan karena menghardik Bapak Trisno. Silakan Pak Narko. Makasih Om Lim, Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai salah satu anggota yang ada dalam forum Purnawirawan TNI, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tipa, kepada Pak Rizal Padilla, kepada Dr. Marwan, karena beliau-beliau ini telah memberikan referensi yang dapat kita gunakan kalau nanti kita ke pengadilan, atau kalau kita nanti dengar pendapat dengan Presiden atau DPR. Jadi terima kasih, tambahan referensi. Walaupun kami sebetulnya juga punya tim hukum, kenapa kami sampai menuntut memakjulkan Gibran. Dan tadi jelas, saya nggak perlu ulang lagi. Yang jelas juga bahwa Gibran ini adalah produk haram demokrasi, hasil nepotis yang begitu kasar, begitu kotor. Nah, orang-orang kasar kotor ini kalau jadi pemimpin, apa yang mau diharapkan? Bapaknya itu udah sangat kotor, 10 tahun bohong terus. Dan ini hasil kebohongan. Mau jadi apa negara kita yang begitu besar? Sekarang saja kita sudah jadi bahan lecehan. Nah, ini di samping mengganggu kehormatan bangsa, juga mengkhawatirkan untuk kelanjutan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itulah kemarin keluar 8 poin pernyataan itu. Kalau hari ini yang menjadi topik adalah yang ke-8, saya terima kasih dengan tambahan referensi yang begitu lengkap yang bisa kita gunakan. Dan kemudian yang belum disinggung-singgung juga mungkin dari para pembicara sebelumnya, tadi baru melihat dari sisi integritas, intelektualitas, dari sisi hukum, tapi coba perhatikan dari sisi faktual yang bisa terlihat dengan manusia yang namanya Gibran ini, yang sekarang menduduk sebagai wakil presiden. Lihat dia mulai dari dia kampanye sampai 6 bulan dia menjabat. Apa ada yang kita bisa lihat dia itu bisa jadi pemimpin terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang hampir 300 juta orang isinya. Di situ juga kegalauan para purnawirawan. Jangan sampai kita yang masih hidup ini tahu-tahu gara-gara si Gibran negara kesatuan Republik ini hancur. Dosa kita. Ya. Terhina kita. Karena itu kita ajukan 8 poin itu, dan poin ke-8 yang sekarang menjadi topik pembicaraan. Karena itu pada kesempatan ini tadi Pak
Marwan mengatakan, Jokowi mengatakan ini masalah kecil. Kecil buat Jokowi. Karena dia sudah menipu ratusan juta rakyat Indonesia selama 10 tahun. Dan kalau dia kemudian gol ini anaknya terus jadi wapres, bisa berapa tahun dia akan menipu bangsa Indonesia. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya berharap kepada seluruh saudara-saudara sebangsa setanah air, saya berharap monitor, ikuti, amati sidang yang sedang berjalan. Baik tuntutan dari tim 4 pejuang yang menuntut Jokowi menunjuk ijazah aslinya, termasuk mungkin tuntutan si Jokowi yang melaporkan kepada kepolisian bahwa dia merasa terhina, terasa dipitnah dan sebagainya. Saya berharap pada kesempatan ini, seluruh rakyat Indonesia mengikuti, memonitor. Kita tahu aparat penegak hukum 10 tahun ini sudah compang-camping moralitasnya. Nggak perlu saya jelaskan. Ya. Dari kasus kematian sekian ratus petugas KPPU, kasus kematian atau pembunuhan anak buahnya Habib Rizik, kasus kematian Kanjuruhan sekian ratus orang, nggak berjalan dengan terbuka dan objektif. Karena itulah pada kesempatan ini saya berharap saudara-saudara kita yang cinta NKRI ini untuk berdiri sampai hari kiamat, mari kita jaga negara kita dari aparat-aparat pengkhianat. Semoga mulai hari ini sudah tidak ada aparat pengkhianat. Kemudian pada kesempatan ini juga saya meminta, kalau tidak juga yang mendesak kepada Presiden Prabowo, tolong ingatkan aparat keamanan agar jujur, profesional mengawasinya, dan tidak perlu takut karena rakyat akan mendukung Bapak. Kalau Bapak menegakkan kejujuran, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Dan pada kesempatan ini juga saya sebagai salah satu anggota Forum Purnawirawan TNI meminta kepada aparat kepolisian yang mengusut atau yang mengusut kasus ini, kasus dari 4 pejuang kita ini, termasuk kasus yang diajukan oleh Jokowi, bersikaplah profesional, jujur, adil. Ya, jujur, adil. Kami tahu Jokowi ini masih tegak berdiri seperti saat ini karena ada satu konspirasi jahat yang melindunginya. Dan kami juga tahu, kira-kira kalau Jokowi ini hancur, konspirasi itu juga diduga akan hancur. Karena itu konspirasi ini menjaga. Tadi orang-orangnya sudah disebut oleh Pak Mursalin. Tolong dah kepada saudara-saudara sebangsa tanah air, kita punya tanggung jawab moral, kita punya tanggung jawab menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah didirikan oleh founding fathers negeri ini, yang notabene orang tua kita dengan darah dan nyawa. Dan kita juga bertanggung jawab untuk kelanjutan anak cucu kita. Jangan seperti para komprador asing atau para pengkhianat yang hanya berpikir hanya untuk kepentingan perutnya dan perut keluarganya. Berpikirlah untuk kepentingan 300 juta rakyat Indonesia ini. Salah satunya ya itu, kita harus dapat pemimpin yang benar, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, bukan yang pelangak-pelunguk seperti yang kita lihat saat ini. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Silakan Pak Om Mursalin. Ya. Terima kasih Pak Narko. Insya Allah saya melihat rakyat tentu banyak yang mendukung dan menyetujui ya tentang poin 8 itu, karena rakyat mungkin tidak bisa melakukan sesuatu, tetapi percayalah bahwa rakyat bersama dengan para purnawirawan yang ada ini sangat berharap bahwa ini diperhatikan apa yang seperti sebelum nanti saya Pak Marwan memberikan closing statement, saya akan memberikan waktu pada Pak Rizal dan Bu Dr. Tifa. Terus terang, tentu rakyat sedang bersiap-siap dan selalu memperhatikan apabila para ilmuwan kita ini diperlakukan ya,
kemudian dibidik seperti itu, saya kira kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan dalam memberikan apa itu edukasi itu, akan terima. Tetapi ini kan mereka santai, saya lihat ya, karena sudah tahu lah. Tapi intinya begini, Mas Rizal. Iya, Pak. Kita tertarik ya pada tulisan Mas Rizal yang kemarin. Saya kira banyak yang sudah membaca tentang bahwa UGM bisa dibubarkan. Apa alasannya gitu ya? Karena memang terus terang orang melihat bahwa Pak Jokowi ini nampaknya juga semacam bukan kesel kepada para aktivis yang mempersoalkan itu. Kayaknya kesel kepada ada suatu tim atau orang yang kamu kan yang membuat kok seolah-olah dianukan kalian harus bertanggung jawab. Apa maksudnya itu? Saya kira ini akan berbahaya juga karena Pak Jokowi tahu siapa yang menskenariokan ini, mungkin membuatkan ijazah salah dan sebagainya. Itu yang bacaan seperti itu. Nah, saya kira silakan Mas Rizal, setelah itu Bu Tifa, masalah apa itu alasan tulisan itu, Mas. Ya, jadi mungkin yang pertama alasan tulisan, yang kedua sedikit nyambung nanti yang Pak Narko. Yang pertama adalah bahwa saya bongkar-bongkar Permendikbud, ya, Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS. Gitu. Nah, di pasal 20-nya dari Permendikbud itu menyatakan bahwa PTN bisa dibubarkan jika melakukan pelanggaran administrasi berat. Itu bisa dibubarkan. PTN. Kalau PTS dicabut izin, gitu kan. Nah, di pasal 71-nya itu menyebut yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi berat A, B, C, D. Nah, pada bagian D-nya disebut di situ, yaitu memberikan ijazah, memberikan gelar, vokasi, profesi kepada orang yang tidak berhak. Begitu. Itu bisa dibubarkan. Bisa dibubarkan. Kasihan, Pak. Itu makanya Pelakunya yang dihukum gantung. jadi kembali ke situ tadi seruan misalnya para guru besar, para alumnus gitu, alumni gitu kan, untuk segera memulihkan kembali citra daripada universitas itu adalah mengingat bahwa menurut peraturan itu terancam. Gitu. Jangan sampai gitu kan yang biasa dilakukan oleh lembaga gitu kan, direktorat lembaga kelembagaannya Kementerian Dikti dan Saintek gitu kan, itu adalah hanya menelaah perguruan tinggi yang kecil-kecil. Gitu. Keras sekali itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mereka itu keras itu sanksinya gitu kan. Tapi ketika sekarang menyangkut perguruan tinggi yang besar ternama kok tidak turun gitu. Ini seharusnya Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek itu turun gitu kan, perintahkan itu gitu kan, Dirjen Dikti, Direktorat Kelembagaan, tim namanya ada Pak, tim evaluasi kinerja perguruan tinggi. Itu harus bekerja itu, harus masuk ke UGM. Tunggu perintah. Nah, sebenarnya ini sudah menjadi common sense, gitu kan, sudah menjadi perasaan umum ini. Nggak bisa diam saja Kementerian Pendidikan Tinggi, gitu. Jadi saya kira ini juga appeal kan, himbauan kita turun loh, Menteri Pendidikan Tinggi, gitu kan, perintahkan tim evaluasi kinerja perguruan tinggi, gitu kan, untuk meneliti sampai benarkah memberikan gelar ijazah, gitu kan, kepada orang yang tidak berhak. Kira ini dengan indikasi bahwa skripsinya dicurigai, gitu kan, itu indikasi yang paling besar lah, yang mungkin tingkat konklusinya tinggi, gitu, bahwa itu diduga sangat palsu, itulah, itunya tuh dari situ mulainya. Nah, jadi yang kedua ini nyambung tadi, gitu kan, bahwa aparat penegak hukum harus profesional, objektif. Apa yang jujur, jangan asal lapor diterima, gitu kan. Tuduhan pertama yang berkaitan pasal 160 KUHP,
penghasutan. Dokter Tifa, saya, Dokter Rismond, Dokter Roy kan begitu. 160 tadi. 160 KUHP. Ingat, 160 penghasutan itu gitu kan adalah kalau apa yang diujar gitu kan, baik lisan tertulis itu terjadi tindak pidana. Gitu. Tindak pidana. Nah kemarin di Jogja dan di Solo tidak ada tindak pidana, nggak ada itu, gitu kan. Lagi juga putusan MK nomor 7 tahun 2009, gitu kan, PUU 7 2009 itu menyatakan delik formil pasal 160 KUHP sudah diubah menjadi delik material. Itu sudah diubah itu MK. Artinya harus terjadi dulu perusakan. Gitu harus terjadi dulu mungkin pencurian, harus terjadi juga mungkin gitu kan pembakaran atau hal-hal yang disebut dengan tindakan pidana harus terjadi dulu. Bukan hanya misalnya bicara gini Om Lim. Bakar gitu kan. Rusak. Itu saja kalau ngomong begitu saja tidak masuk penghasutan. Karena itu delik formil. Sekarang sudah delik material. Gitu. Nah, itu 160. Nah, kemudian yang dilaporkan ke 5 orang itu gitu kan masih inisial gitu ya, walaupun kita sudah bisa menduga gitu ya, antara lain Dokter Tifa ya gitu yang dugaan-dugaan kita gitu. Nah, itu kena 3110, 311 KUHP, pencemaran nama baik dan fitnah gitu kan. Itu harusnya Pak di dalam rumusan deliknya di dalam pasal itu harus ada unsur sengaja. Memang sengaja mau mencemarkan, sengaja mau memfitnah, satu. Yang kedua, yang namanya pencemaran nama baik ataupun fitnah itu harus dibuktikan dulu apa gitu objeknya. Ijazahnya itu yang dituduhkan kan? Ijazah palsu, kita menyebut ijazah palsu, padahal asli, baru fitnah, gitu kan, baru tercemar nama baik. Ini belum dibuktikan, gitu, baik ijazah maupun skripsinya itu asli atau palsu. Jadi buktikan dulu. Selama itu belum dibuktikan, nggak bisa itu laporan pasal 3110, 311, 27A Undang-Undang ITE, itu 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang dikaitkan dengan itu Pak. Itu nggak bisa itu. Jadi menurut saya ini asal laporan. Jadi penegak hukum harus objektif, harus profesional, gitu kan. Harus betul-betul mengabdi kepada hukum, bukan mengabdi kepada kekuasaan. Sebab seharusnya buktikan dulu. Nah ini kita sudah pernah melaporkan atau mengadukan ke Bareskrim. Gitu. Dan sudah dengan 15 bukti yang sudah kita masukkan. Harusnya ini dulu yang dikerjakan, Om Lim. Jadi laporannya TPUA mengadukan tentang dugaan palsu dari skripsi dan ijazahnya Joko Widodo. Ini dulu periksa dulu, baru gitu kan ikutannya ke yang dilapor-laporkan sekarang ini. Tapi Peradi juga melaporkan ke Bareskrim juga nampaknya. Nah, dia mencoba melaporkan ke Bareskrim sebagai laporan, tapi ditolak. Akhirnya masuklah ke Polda Metro Jaya. Ada analisa mengapa ditolak dan kemudian dimasukkan di Polda diterima? Ya mungkin karena dia melihat pencemaran itu terjadinya mungkin di wilayah hukumnya Polda Metro Jaya. Tapi aspek lain adalah akan berbenturan dengan apa yang sudah diadukan oleh TPUA. Itu Bareskrim sudah pegang data-data bukti-bukti gitu kan yang bisa sampai kepada kesimpulan nanti hasil pemeriksaan audit forensiknya gitu lab krimnya gitu kan asli atau palsu. Itu dulu harusnya. Ada kecurigaan mengapa? Mungkin melihat agak longgar lah di Polda ini dibanding ke Bareskrim nampaknya. Ya, mungkin saja ya. Omong-omong di luar itu katanya mungkin Kapoldanya gitu kan ya bisa atau termasuk geng Solo misalnya ini misal misal gitu ya kan bisa saja dengan begitu bisa disetir misalnya Pak gitu mungkin di Bareskrim agak beda gitu kan agak ilmiah Pak gitu. Itu yang jadi pertanyaan banyak kemungkinan tapi kita nggak masuk ke ruang prasangka. Betul, yang kita lihat adalah fakta. Itu
Itu faktanya penegak hukum baik itu Polres Metro Jakarta Pusat maupun Polda Metro Jaya harus objektif gitu. Jangan sampai nuansa kekuasaan dominan gitu kan, ketimbang murni penegakan hukum. Janganlah menjadi dari penegak hukum menjadi penenggak hukum gitu ya. Akhirnya justru kekuasaanlah yang memabukkan gitu Pak, memabukkan menjadi hukum permainan. Ini jangan sampai begitu. Jadi ini catatannya itu tambahan dari Jenderal Sunarko. Baik, Pak Maulana, nanti saya harap memberikan konklusi sebentar Bu Tifa. Ini nampaknya apa itu teman-teman mau dihadapkan yaitu sebuah otoritas, yaitu sebuah Universitas Gadjah Mada menjadi otoritas yang seolah-olah inilah keputusan paling tinggi. Jadi masalah ijazah dan sebagainya yang penting ditutup dengan kami menyatakan. Jadi seolah-olah menyatakan yang paling tinggi. Ini apa begitu secara akademisial kan? Maaf ada Pak Ismet. Ya. Jadi sebetulnya begini ya, ini kan ada dua domain terkait dengan ijazah ini. Pertama adalah domain hukum, ya, ada fakultasnya sendiri yaitu ruang pengadilan, dan ada domain ilmiah, di mana kami ada di situ, ya. Yang mungkin masyarakat tidak terlalu paham ya bahwa dua domain itu terpisah. Nah, dalam kasus ijazah ini sebetulnya bagaikan kotak Pandora yang di dalamnya berisikan ular-ular ya, artinya kebohongan-kebohongan. Itu kotak Pandora itu sudah terbuka. Dulu mulai dari tahun 2017 ya, kotak Pandoranya mungkin terbukanya kecil. Ya, karena waktu itu yang sudah melihat dengan kuriosita itu Dr. Roy Suryo terkait dengan ijazah yang beredar di media sosial, kemudian dibuka lagi oleh yang kemudian dipidanakan secara tidak adil, yaitu Pak Bambang Tri Mulyono dengan Gus Nur Sugi kan gitu ya. Nah kemudian sekarang ini ketika kami para ilmuwan bersatu padu dengan keahlian atau dengan kepraktisian kami masing-masing, terbukalah kotak Pandora itu. Ketika kotak Pandora itu terbuka, kami membuka kotak Pandora itu ilmu dan teknologi yang membuka gitu. Inilah peradaban ya, di mana mungkin orang-orang yang lahir duluan itu tidak mampu untuk melihat bahwa ketika lahir ilmu dan teknologi digital ya, ketika lahir dia, maka segala kebohongan, segala manipulasi, segala penipuan, ya, segala modifikasi yang dilakukan dengan dokumen-dokumen yang terdahulu yang dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan teknologi sederhana, itu sudah tidak mampu lagi untuk ditutupi oleh teknologi digital yang saat ini lahir gitu ya. Jadi inilah di mana kita sudah menyongsong atau kita sudah berada di sebuah peradaban baru, di mana peradaban baru ini dengan teknologi digital sebagai sokol gurunya tidak lagi memungkinkan apapun dimanipulasi. Tidak lagi mampu untuk menutupi segala kebohongan yang dilakukan. Ya, itu yang harus diketahui, sehingga manipulasi-manipulasi, kebohongan-kebohongan, kemudian penipuan-penipuan secara dokumentatif, administratif yang mungkin dilakukan di era lama, dia tidak mampu menutup kembali menutup apapun lagi ketika teknologi digital ini lahir dan membuka semuanya gitu. Jadi itu yang saat ini mungkin tidak dipahami oleh orang-orang terdahulu. Jadi lesson learn-nya ya pelajaran buat semuanya, semua aspek administratif, aspek ketatanegaraan, aspek akademisi, keuniversitasan yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menutupi semuanya dengan rasionalisasi kuno, itu sudah tidak bisa lagi. Dilakukan ketika teknologi digital ini sudah membuka semuanya, menjadi medusa, menjadi kotak Pandora yang ular-ular kebohongan itu sudah bermunculan semuanya ya untuk menyampaikan kebohongan-kebohongan tersebut secara kasat mata. Nah, sekarang kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya. Dilaporkan ketika teknologi, ketika ilmu itu sudah keluar, maka ada 1.000, ada 1.000.000 Tifa lagi yang nanti akan membuka teknologi. Akan ada 1.000.000 Rismon lagi, Roy Suryo lagi, Rizal Fadila lagi yang lain. Dan itu sudah sunatullah. Ya, mau sampai kapan? Maka disinilah saya mengimbau. Karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah
sudah sudah memirsa kami gitu ya, dan sudah maka saya sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Ya, ini adalah aib, catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Ya, saya punya usulan, tetapi mungkin sebaiknya nanti akan saya sampaikan langsung kepada pemerintah. Bagaimana win-win solution yang tidak saja super cerdas, tetapi juga super arif dan super bijaksana. Jangan sampai ada siapapun lagi yang terkorbankan. Mungkin setelah kami, mungkin akan ada lagi sampai kiamat. Nggak bisa. Jadi pemerintah harus hadir dan kita sama-sama berdiskusi untuk mencari langkah apapun yang terbaik. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia ilmiah. Ya, tetapi kalau orang hukum mungkin beda lagi, mungkin ya tuntutan hukumnya mungkin beda lagi ya. Kalau saya, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini tanpa mencederai, tanpa merusak sejarah Indonesia. Karena apa yang sudah terjadi sudah tercatat, tidak bisa dihapus lagi. Tapi ke depannya, kalau kemudian kriminalisasi dilakukan terus-menerus kepada para ilmuwan, ya, dengan ilmu dan teknologi mau diberangus dengan cara apa, tidak bisa. Ya, jadi itu yang saya tekankan betul kepada pemerintah. Karena ini kita perang bukan soal hukum, bukan soal sains, ini beyond hukum, beyond science, dan di saat titik momen inilah pemerintah harus hadir. Ya, harus hadir, tidak cukup dalam forum fakultas pengadilan, tidak cukup dalam forum fakultas universitas, karena toh juga tidak bisa. Gitu, karena otoritasnya yang salah kaprah itu membuat ini semua menjadi nihil dan tidak solutif. Maka pemerintah sekali lagi saya imbau untuk hadir. Demikian yang bisa saya sampaikan, Om Nim. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Tifa. Saya kira saya senang mendengar tadi apa yang disampaikan, keyakinannya bahwa perjuangan kebaikan ini pasti ya akan tumbuh ya, sebagai mana orang mengatakan gugur satu tumbuh 1000 ya. Ini keyakinan yang menyenangkan ya. Artinya tidak cuma bahwa ini perjuangannya sekian orang, enggak, beliau yakin akan ada tifa-tifa baru, akan ada respon-respon baru, ada roy baru, karena semua orang itu ada semua ada tuntutan kebaikan yang harus dilakukan tiap orang. Sebelum saya harap Pak Marwan memberikan konklusi dari apa yang disampaikan ini, ada Pak Ismet, kami misalkan 2-3 menit komentar tadi ya tentang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir apa tadi yang sudah disampaikan oleh para anak bangsa, tokoh nasional dan ilmuwan akademisi yang ada Dr. Tifa, Pak Ridal Fadila, Pak Marwan Batubara, dan tentunya tokoh senior dalam militer Pak Sunarko yang mantan Dirjen Kopassus. Jadi apa yang disampaikan kepada kita semua, tentunya rakyat Indonesia, tentang sebuah peristiwa yang menurut saya ini secara moral, etik, ya, politik, sosial, ekonomi Indonesia berada di titik nadir. Nah, ini yang harus jadi perhatian betul. Jadi apa yang disampaikan ini bukan mengada-ngada, ya, bukan juga mencari-cari celah, apalagi fitnah. Tapi apa yang disampaikan oleh para tokoh nasional dan akademisi ini adalah sesuatu fakta agar kita rakyat Indonesia bisa melek terhadap sesuatu yang dalam episode sejarah Indonesia ini tadi seperti saya bilang berada pada titik nadir, ya, yang bisa ya, menghancurkan cita-cita para founding fathers itu, dan kemerdekaan Indonesia dengan sebuah konstitusi dan diawali dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi negara bangsa yang sebesar Indonesia ini jangan sampai ya dihancurkan martabatnya, dilecehkan kemerdekaan anak bangsanya dan warga negaranya dengan sebuah peristiwa ijazah yang sesungguhnya ini adalah hal yang sangat sederhana. Jadi dibuat ruwet dan dibuat rumit. Sederhana saja sebenarnya. Seorang katanya ada istilah negarawan. Kalau memang Jokowi
ya, sebagai mantan presiden itu sebagai seorang negarawan yang seperti disampaikan oleh para pemujanya, silakan saja nih ijazah, satu lembar ijazah yang menunjukkan bahwa saya adalah benar sebagai seorang warga negara, bukan politik kebohongan yang diagung-agungkan. Tapi Indonesia ini harus menegakkan politik kejujuran. Nah, inilah yang semakin membuat anak bangsa ini dioyak-oyak, kemudian ketatanegaraan ini dipermainkan begitu saja oleh sekelompok orang atau yang disebut dengan Jokowi sekeluarga dan antek-anteknya. Nah, ini kan sangat naif. 27 tahun reformasi Indonesia yang menggebu-gebu untuk menghapuskan yang disebut dengan KKN, bukannya tambah benar, malah tambah rusak setelah 27 tahun. Ini kan sangat naif. Kita sebagai anak bangsa harus memperjuangkan tegaknya Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Marwan, saya kira ini tugas berat untuk memberikan konklusi ya, karena Pak Marwan juga koordinator Badan Pekerja Petisi 100 ya, Petisi 100, dan kemudian komando yang mau dilakukan pupung yang sebelah sudah megang tongkat nih Pak. Panglimanya di sini. Gua kan komandan lapangan. Ya, terima kasih Om Lim. Jadi pertama bahwa dengan perkembangan teknologi, maka kalau mau nipu itu dulu mungkin lolos, kalau sekarang enggak gitu. Itu mungkin catatan penting ya. Nah, kemudian yang kedua dengan sosmed itu yang sedang menjalankan kebijakan atau ada proses pengadilan, termasuk di MK misalnya, putusan itu kalau tidak ramai di medsos itu bisa aman bagi yang jahat. Tapi dengan banyaknya gugatan atau orang berkomentar, ya kayak podcast seperti ini, jangan dikira nanti ini tidak jadi pertimbangan bagi orang-orang yang objektif misalnya, maka ini juga akan merubah rencana dari orang-orang jahat itu. Itu poin kedua. Poin ketiga, saya kira kita mencatat hari Rabu tanggal 30 April, Pak Jokowi datang, dua hal yang dia ucapkan. Sebetulnya masalah ijazah palsu ini adalah masalah ringan. Dan dia ingin ada proses hukum supaya nanti bisa dengan gamblang diselesaikan. Masalahnya bisa selesai dengan gamblang katanya. Jadi dia ingin ada proses hukum. Nah, tapi kenapa dia tidak pernah datang misalnya kepada proses-proses yang sudah terjadi sebelumnya, termasuk tanggal 24 itu ada sidang yang terkait dengan gugatan ijazah palsu ya oleh teman kita anggota petisi 100 juga itu Pak Dr. M. Taufik. Ya. Dua-duanya dia kabur dari situ. Ya, jadi kalau memang Jokowi itu konsisten, bukan hipokrit, bukan pembohong, ingin ada proses hukum dan datang ke Polda, maka datang juga dong ke Solo, ke pengadilan. Ya, itu poin ketiga yang menjadi catatan kita. Yang keempat, bahwa dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KIP nomor 14 2008, publik itu berhak untuk mendapatkan informasi sepanjang itu adalah informasi untuk publik. Itu hak dari publik dan itu harus terlaksana dalam waktu cepat. Murah misalnya, disebutkan juga dalam undang-undang itu. Maka kalau misalnya kita ingin mencek waktu Jokowi mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, kan pasti ada itu kopi ijazah. Kemudian waktu jadi gubernur DKI, sama. Lalu terakhir untuk jadi presiden 2 kali. Ya, ini kok informasinya hilang. Ya kan? Ini kan masalah besar. Dan kalau ini ingin ditunjukkan yang benar-benar asli, proses pengadilan yang diusung Pak Jokowi tadilah menjadi tempatnya. Dan itu kita harapkan, maka kita terima kasih dia datang ke Polda. Kenapa? Karena dengan begitu bisa teruji ucapannya itu sesuai dengan perbuatan atau tidak nanti.
Kita berharap setelah polisi melakukan penyidikan, mungkin manggil siapa teman-teman kita ini, maka proses untuk terjadinya mencari mana yang asli, mana yang palsu, itu dilakukan oleh pengadilan. Tidak hanya forensik di apa katanya mau di polisi. Kita tidak butuh lah, oke lah silakan, tapi pengadilan yang nanti mengadili teman-teman kita yang 5 itu harus menjadi tempat pembuktian asli atau palsunya ijazah Jokowi, sekaligus menjawab tantangan Jokowi bahwa ini perlu dibuktikan di pengadilan, maka perlu ada proses pengadilan. Maka karena itu kita berharap ini bisa terlaksana sepanjang pengadilannya itu objektif dan profesional, bebas dari intervensi, termasuk dari oligarki yang dipimpin oleh Joko Widodo, dan mungkin ada tangan-tangan Cina misalnya, Tiongkok, yang mempengaruhi supaya pengadilan ini tidak terlaksana. Seperti yang sebelum-sebelumnya, tidak sampai kepada proses hukum bahwa ini tidak berwenang, maka tidak lanjutkan, maka tidak akan ada terjadi proses pembuktian tadi. Nah, karena itulah kita kembali menghimbau supaya pertama di ranah yudikatif, pengadilan, MA, itu mereka melakukan prosesnya dengan benar, dengan objektif, profesional, dan bebas intervensi, artinya independen. Kemudian yang kedua, kita minta Pak Prabowo untuk membiarkan proses ini tanpa intervensi. Kemudian yang ketiga, kita menghimbau publik, mari pantau terus ya apa yang sedang kita hadapi. Gonjang-ganjing ini sudah cukup lama ya, malah ada orang yang ditahan, yang menggugat misalnya Gus Nur sama Bambang Tri masuk penjara, dihukum 6 tahun. Ya syukur sekarang sudah dalam proses percobaan ya, sudah keluar. Tapi itu masih belum tuntas ya. Tapi intinya adalah justru yang ingin mencari penegakan hukum dan keadilan, yang ingin ada pembuktian di pengadilan, pengadilan itu sendiri tidak pernah terjadi. Dan ini kita mau Pak Prabowo, rakyat, terutama tadi saya kembali mengingatkan guru-guru besar di kampus, itu marilah bersuara. Kita bicara soal nurani dan moral sekarang. Masalah martabat bangsa kita ini yang berdasarkan konstitusi, dan konstitusi mengatur bahwa ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Yang selama Jokowi memerintah itu yang terjadi adalah pendekatan kekuasaan, politik kekuasaan, bukan pendekatan hukum, sehingga yang terjadi seperti sekarang. Maka saya ulang sekali lagi, Pak Prabowo, rakyat, guru-guru besar, mari bangkit untuk supaya keadilan dan hukum ditegakkan. Itu saja, makasih. Baik, saudara sekalian, saya yakin bahwa kita semua ya memenuhi apa yang disampaikan Pak Marwan, harus kita kawal terus ya. Sekarang ini kita tahu bahwa 4 tokoh kita ya sedang dibidik ya, Bapak Rismond, Bapak Roy, Bapak Riza Fadilah, dan dokter yang menjadi andalan ibu-ibu dan kita semua ya. Karena kalau mereka dibidik gitu seperti itu, ini kita akan merasa rakyat ini tercerahkan dengan apa yang diperjuangkan beliau-beliau ini. Tetapi itu anehnya, mereka ini kan dianggap sekarang ini dulu aman-aman saja, setelah ada 4 tokoh ini ya, kemudian menjadi berubah. Jadi pendidikan, edukasi mereka kepada rakyat dan timbul satu giroh perlawanan itu dianggap itu merupakan sebuah penghasutan, mungkin itu. Sehingga rakyat selalu berada di belakang 4 tokoh ini ya, menjadi kewajiban kita supaya Indonesia bisa selamat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih.